Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 129. Saat Qin Ming sedang makan malam dengan sekelompok wanita cantik, ada bar kecil yang sangat mencolok dan terpencil di kota Donghai bernama Setting Sun. Luas barnya kurang dari 20 meter persegi, dan hanya ada 4 meja anggur. Tidak ada pelanggan saat ini, dan kelihatannya sangat tenang. Hanya ada satu pelayan berusia 20-an di seluruh bar, yang bosan dan bermain-main dengan ponselnya. Saat ini, pintu bar dibuka dan 2 orang masuk. Pemimpin laki-laki berjas dan sepatu kulit, tampan dan anggun, disusul oleh seorang pemuda bermata mengantuk, yang sepertinya baru saja bangun tidur. Jika Qin Ming hadir, dia pasti akan mengenali kedua orang ini sebagai Qi Yuankei, salah satu dari 4 pangeran di ibu kota, dan pengawalnya Si Han. Qi Yuankei adalah anak kaya dari salah satu keluarga terkemuka di negara ini. Dalam keadaan normal, dia tidak akan pernah pergi ke bar kecil yang kumuh. Itu akan merendahkan statusnya. Kedatangannya ke sini berarti dia memiliki tujuan khusus. Mari kita minum segelas anggur terbaik, berusia lebih dari 10 tahun. Qi Yuankei langsung pergi ke bar dan mengetuk meja, tetapi tidak duduk di kursi tinggi. Maaf, kami tidak memiliki anggur yang Anda minta, kata pelayan itu dengan suam-suam kuku. Dengarkan dengan jelas, saya hanya punya satu gelas anggur terbaik, berumur lebih dari 10 tahun. Qi Yuankei mengulangi nadanya lagi. Ambil sendiri. Pelayan itu menoleh dan menunjuk ke sebuah pintu kecil di sebelah bar. Qi Yuankei tampak sedikit cemas, mengambil 3 langkah sekaligus dan mendorong pintu hingga terbuka. Si Han tidak mengikuti, tetapi bersandar di pintu untuk menjaganya. Di dalam pintu kecil itu ada ruangan yang sangat gelap. Anda hampir tidak bisa melihat orang-orang bergerak. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa itu tampak seperti pegadaian kuno. Sebuah konter setinggi sekitar 1,8 meter membagi ruangan kecil itu menjadi 2 bagian. Berdiri di depan pintu kecil adalah ruangan yang sangat gelap. Dari luar, mustahil untuk melihat apakah ada orang di konter. Qi Yuankei duduk di satu-satunya kursi kayu dan mengetuk meja dengan tinjunya. Ada apa? Segera, suara tanpa emosi yang tidak dapat diidentifikasi sebagai laki-laki atau perempuan datang dari dalam konter. Izinkan saya bertanya, apakah misi membunuh Qin yang saya percayakan 2 hari lalu telah selesai? Qi Yuankei bertanya. Karena informasi yang kamu berikan tidak akurat, misinya gagal. Gagal. Qi Yuankei sedikit kesal, apa hubungan kegagalan misimu dengan informasi yang aku berikan? Bukankah kamu mengaku tidak pernah gagal? Kegagalan ini tidak berarti kami akan gagal di lain waktu. Kami tidak akan pernah berhenti mengambil tindakan sampai kami menyelesaikan misi kami. Mendengar ini, kemarahan Qi Yuankei mereda dan mendesak, kamu bertindak cepat, saya akan memberi kamu waktu 3 hari lagi. Saya akan mendengar kematian orang yang menjadi sasaran dalam 3 hari. 3 hari bukanlah masalah, tapi karena semakin sulitnya tugas, hadiahnya akan menjadi tambahan 3 juta. Apa? 3 juta lagi? Kemarahan Qi Yuankei muncul lagi, saya telah membayar komisi sebesar 5 juta, dan Anda menaikkan harganya di tengah jalan. Apakah Anda berbicara tentang kredibilitas? Menurut aturan kami, biaya kesulitan misi yang berbeda-berbeda. Sekarang kesulitan misi telah ditingkatkan ke level Swan, biayanya harus naik. Lain kali kami akan mengirimkan kartu as untuk memastikan bahwa kami tidak akan ketinggalan lagi, dan harganya mempekerjakan jagoan kita secara langsung minimal 1. Kalau lebih dari 10 juta, saya sudah kasih diskon 2 juta. Maaf. Qi Yuankei berkata dengan marah, lalu jika kamu gagal lagi, apakah kamu harus menaikkan harga lagi? Siapa yang tahu jika kamu telah membunuhku, kamu mengira akulah yang dimanfaatkan. Kami hanya akan mengevaluasi ulang tugas tersebut 1 kali. Sekalipun gagal lagi, kami akan menanggung kerugian dan tidak akan menaikkan harga. Dan yakinlah bahwa setelah mengumpulkan uang Anda, kami menjamin untuk menyelesaikan tugas dan kami tidak akan berhenti sampai mati. Kami tidak akan menghancurkan tanda itu karena 1 orang. Qi Yuankei berpikir sejenak dan berkata tanpa daya, oke, saya akan mempercayai Anda lagi. Saya dapat menambahkan 3 juta, tetapi saya ingin Anda memenggal kepala target untuk membuktikan bahwa Anda memang telah menyelesaikan misi. Baiklah, permintaan Anda akan kami penuhi, mohon ditunggu kabar baiknya. Saya tidak ingin menunggu sebentar. Sejauh yang saya tahu, targetnya adalah makan malam bersama kerabat dan teman. Saya meminta Anda segera mengirim seseorang untuk mengambil kepalanya. Qi Yuankei berkata dengan tidak sabar. Anda bisa segera mengatur tenaga, tapi harus menunggu sampai uang Anda tersedia. Kalau uangnya sudah sampai, orang akan segera pergi. Sial, kamu tahu cara mengenali uang. Qi Yuankei mengutuk secara diam-diam, tetapi dia telah menghabiskan 5 juta, dan dia tidak peduli jika dia menambahkan 3 juta lagi. Dia bertekad bahwa Qin Ming tidak akan selamat malam itu, jadi dia buru-buru memberitahu Si Han untuk menarik uang itu. Karena pihak lain tidak menerima cek, hanya uang tunai. Di restoran bergaya Jiangnan, di kamar pribadi yang besar, Qin Ming dan 9 wanita cantik sedang mengganti kacamata, dan suasananya ceria. Namun, Qin Ming dan Song Luofei minum bir, sementara yang lain minum anggur merah.
Makan malam ini pertama untuk merayakan promosi Qin Ming, dan kedua untuk mengantarkan selir Song Luo, jadi makannya memakan waktu agak lama dan baru ditutup pada pukul 10 malam. Sekretaris cantik di sini telah bersama Song Luo Fei selama beberapa tahun. Dia menganggapnya sebagai saudara perempuan dekat dan enggan membiarkannya pergi. Sister Song, apa rencanamu setelah mengundurkan diri? Tanya Qin Ming. Setelah mengurus segala sesuatunya di rumah, aku berencana untuk bepergian keliling dunia dan merasakan keindahan dunia dalam hidupku. Aku tidak akan menyesal dalam hidup ini. Song Luofei banyak berpikir akhir-akhir ini, dan akhirnya keluar dari bayangan psikologisnya dan melepaskan segalanya. Saya berencana untuk berkemas dan bepergian sendirian. Tidak masalah jika Anda bepergian keliling dunia untuk memperluas wawasan dan memperluas pikiran Anda. Setelah Anda berkeliling, Anda pasti akan menemukan bahwa dunia ini indah dan ada banyak tempat yang layak untuk bernostalgia. Mengangkat tangannya. Semoga perjalananmu menyenangkan. Terima kasih. Song Luofei tersenyum dengan tenang, mengangkat gelasnya, dan menenggak minumannya dalam satu tegukan. Dia telah minum banyak anggur, dan tidak peduli siapa yang datang untuk melamar bersulang, dia selalu diterima, wajahnya kemerahan, dan dia sangat memabukkan. Bang! Pada saat ini, pintu kotak tiba-tiba terbuka, dan seorang wanita dengan rambut acak-acakan dan terlihat sangat panik masuk. Tolong, bantu aku, ada yang mencoba menyakitiku. Pakaian wanita ini seksi dan terbuka, serta wajahnya ditutupi riasan tebal smoky, membuat orang muda mengira bahwa dia adalah wanita muda dari salon rambut. Ada apa? Apa yang terjadi? Tanya seorang gadis di dekat pintu. Wanita gila, coba saya lihat kemana kamu lari. Segera setelah itu, terdengar suara langkah kaki yang berisik, dan 4 pria mabuk masuk. Ketika mata mereka melirik keindahan di dalam kotak, senyum cabul dan jahat muncul di wajah mereka, dan untuk sementara mereka lupa menangkap wanita dengan riasan smoky. Itu mereka. Mereka ingin menangkapku. Tolong bantu aku dan selamatkan aku. Wanita dengan riasan smoky itu sangat ketakutan dan buru-buru bersembunyi di bagian paling dalam kotak. Ya, apakah kamu sudah menangkap wanita gila itu? Ada kutukan marah lainnya, dan seorang pria jangkung dan gemuk dengan tangan telanjang dan tato naga hijau di dadanya masuk. Tapi dia menutupi kepalanya, darah menetes ke jari-jarinya, membuat separuh wajahnya menjadi merah, tampak garang dan menakutkan. Qin Ming tidak tahan ketika beberapa pria menindas seorang wanita. Dia berdiri dan berkata, teman-teman, jika ada yang ingin kamu katakan, mengapa kamu harus marah? Pergi, tidak terjadi apa-apa padamu. Pria bertato itu tampak seperti baru saja meminum obat, menunjuk ke arah wanita dengan riasan smoky, dan berteriak dengan marah, mengapa kamu masih berdiri di sana? Bawa wanita gila itu ke sini, kamu berani mengalahkanku. Aku akan membunuhmu hari ini. 4 pria lainnya terbangun oleh omelan itu dan memalingkan muka dari wajah para wanita cantik itu. Mereka membentuk kelompok yang terdiri dari 2 orang dan mengepung mereka dari kiri dan kanan. Kamu cantik, sebaiknya kamu tidak bergerak, jangan sampai aku menyakitimu. Beraninya kamu membuka sebotol anggur untuk bos kami. Apakah kamu wanita gila yang berhati beruang dan keberanian seperti macan tutul? Tuan, saudaraku, tolong bantu saya. Wanita dengan riasan smoky melihat bahwa Qin Ming adalah satu-satunya pria di dalam kotak dan bersedia berbicara untuknya. Qin Ming menyimpulkan dari suara orang-orang ini bahwa wanita dengan riasan smoky lah yang memberikan bir kepada pria bertato, yang membuat marah orang-orang ini dan datang untuk menangkapnya. Adapun mengapa wanita itu ingin membuka labu untuk pria bertato, tidak jelas saat ini, tetapi bagaimanapun juga, sejak Qin Ming bertemu dengannya, dia tidak bisa mengabaikannya. Berhenti. Qin Ming meninggikan suaranya dan berkata dengan suara yang dalam, keterampilan apa yang kalian miliki sebagai pria dewasa dalam menindas seorang wanita? Saya tidak peduli dendam apa yang kalian miliki di antara kalian. Silakan segera keluar dan jangan, itu tidak mempengaruhi makanan kita. Sialan, kamu adalah serangga yang melompat keluar dari tangki septik, dan kamu berani meneriaki kami. Sudah kubilang, dengarkan, kami dari geng Singlong. Jika kamu berani ikut campur dalam urusan kami, percaya atau tidak, kamu tidak akan bisa melihat matahari besok. Sialan, jangan bicara omong kosong padanya. Jika dia berani menghentikanku, aku akan menghajarnya juga. Wanita cantik yang hadir tidak bergerak, dan sepertinya mereka hanya menonton kesenangan. Bai Linglong memandang pria bertato itu seolah dia idiot. Mereka sangat mengenal Qin Ming. Jika dia tidak bisa menghadapi para gangster ini, dia tidak akan layak menjadi pengawal Gu Qingyi. Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan bos kami? Jika kamu tidak ingin berbaring dan pergi, keluar saja dari sini. Keempat pria itu juga sangat agresif. Mereka mengelilinginya dan menangkap wanita dengan riasan smoky. Saudaraku, selamatkan aku. Wanita itu sangat pintar. Melihat situasinya tidak baik, dia tiba-tiba membungkuk dan masuk ke bawah meja. Apakah kata-kataku tidak didengarkan? Qin Ming tidak senang. Dia benar-benar tidak tahan dengan kesombongan orang-orang ini. Dia mengulurkan tangannya dan dengan cepat meraih rok mereka berdua menutup pintu. Bang! Kedua pria itu bertabrakan dengan keras. Kekuatan Qin Ming tidak dapat ditahan oleh mereka berdua. Apa-apaan ini, kamu berani mengambil tindakan. Melihat ini, 2 orang lainnya melambaikan tinju mereka dan memukul Qin Ming dengan kejam.
Qin Ming tidak mengelak atau menghindar, dia mengangkat tangannya perlahan dan akurat meraih pergelangan tangan mereka, seolah-olah mereka telah memberikan pergelangan tangan mereka ke tangan Qin Ming. Keluar. Qin Ming tidak melihat banyak gerakan. Kedua pria itu segera mundur tanpa sadar, menabrak dinding, dan jatuh ke tanah. Berkat fakta bahwa mereka memilih kotak ini berukuran besar dan luas, jika tidak, keindahan di sini juga akan menderita. Nak, meskipun kamu pintar, apakah kamu tahu siapa aku? Pria bertato itu tersenyum garang, tampak lebih garang. Saya pemimpin ketiga geng Xinglong, dijuluki Naga Petir. Jika Anda berani merusak perbuatan baik saya, apakah Anda yakin bahwa Anda dan wanita-wanita ini tidak akan bisa meninggalkan hotel ini malam ini? Bab 130. Saya paling benci jika orang mengancam dan mengintimidasi saya, terutama jika menyangkut keselamatan kerabat dan teman saya. Wajah Qin Ming menjadi gelap, dia mengambil piring makan di depannya dan melemparkannya dengan tangan gemetar. Meskipun piring makannya tidak besar, di tangan Qin Ming, itu seperti batu yang berat, berputar melewatinya dan menghantam dada pria bertato yang menyebut dirinya, Naga Guntur, dengan keras. Naga Petir tiba-tiba merasakan sesak napas yang menyakitkan di dadanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah dan buru-buru berpegangan pada ambang pintu untuk mencegahnya jatuh. Saya tidak ingin menindas seseorang yang tidak berdaya. Demi cedera Anda, saya akan membiarkan Anda pergi kali ini dan keluar. Teriak Qin Ming dengan dominan. Naga Petir mengusap dadanya, dan setelah 2 atau 3 detik, dia berhasil mengatur napas. Dia mengertakkan gigi dan berkata, anak baik, jangan pergi jika kamu punya nyali. Seperti kata pepatah, orang baik tidak akan menderita akibat kerugian langsungnya. Naga Petir menatap tajam ke arah Qin Ming dan berjalan pergi. Keluar. Qin Ming mengangkat tapla meja dan berkata kepada wanita dengan riasan smoky yang meringkuk di bawah meja karena ketakutan. Saudaraku, terima kasih banyak. Wanita dengan riasan smoky itu keluar dengan hati-hati. Dipimpin oleh Naga Petir untuk membuat keributan seperti itu merusak suasana hati para wanita cantik yang hadir saat makan. Qin Ming berharap Naga Petir tidak akan menyerah dan mungkin akan menelepon seseorang untuk membayar tagihan. Makan malam sudah selesai. Melewati lobi hotel, Qin Ming melihat Lei Long belum pergi, tetapi sedang duduk di meja makan dan lukanya dirawat. Melihat Qin Ming, Lei Long memasang ekspresi marah di wajahnya dan berteriak dengan marah, wah, bukankah kamu sangat kuat dan berani? Jika kamu laki-laki, jangan pergi. Lei Long adalah pemimpin ketiga geng Xinglong. Dia belum pernah dipukuli oleh seorang wanita. Dia menderita kerugian besar malam ini. Tapi sebelum itu, dia harus menemukan cara untuk menahan Qin Ming dan tidak membiarkan Qin Ming melarikan diri. Mengapa kamu tidak yakin dan ingin meminta balas dendam? Qin Ming bertanya dengan nada menggoda. Aku terluka hari ini, jadi aku tidak bisa memberimu pelajaran secara pribadi, kalau tidak aku tidak akan membiarkanmu menjadi liar. Naga Petir sangat sombong, dan berkata dengan marah, jika kamu laki-laki, jangan pergi. Jika kamu berani melarikan diri, kamu bajingan. Mendengar ini, cahaya dingin yang menakutkan tiba-tiba muncul di mata Qin Ming, dan seluruh tubuhnya terasa sedingin musim dingin yang dalam. Ibunya telah meninggal. Dia membenci seseorang yang paling menghina ibunya, dan niat membunuh melonjak dalam dirinya jantung. Oke, aku akan menunggumu di luar. Jika ada banyak orang, panggil saja mereka. Nada suara Qin Ming dingin, seolah dia datang dari neraka. Naga Petir merasakan hawa dingin di hatinya. Kemudian dia berpikir tentang bagaimana dia bisa ketakutan karena dia adalah orang yang terhormat. Dia mendengus berat dan berkata, kamu masih memiliki beberapa keterampilan. Jangan menunggu sampai aku menelepon seseorang dan kencing di celanamu. Setelah mendengar keduanya bertengkar, Bai Linglong dan yang lainnya menyarankan Qin Ming untuk pergi dan tidak bertindak karena marah. Kamu harus percaya padaku. Jika aku bahkan tidak bisa menghadapi bajingan ini, bagaimana aku bisa menjadi pengawal? Ekspresi Qin Ming kembali normal dan dia tersenyum dengan tenang, kamu pergi dulu, jangan khawatirkan aku. Jangan konyol, cedera kakimu belum sembuh. Bai Linglong meraih lengan Qin Ming dan menariknya keluar dari hotel. Cedera kakiku baik-baik saja. Bahkan jika satu kakiku lumpuh, menghadapi para hooligan kecil ini tidak ada bedanya dengan bermain-main, kata Qin Ming dengan percaya diri. Saudaraku, menurutku kamu harus segera pergi, mereka tidak mudah untuk dipusingkan, kata wanita dengan riasan smoky itu juga. Disarankan. Apa yang akan kamu lakukan jika aku pergi? Bahkan jika kamu dapat melarikan diri malam ini, dapatkah kamu menjamin bahwa kamu tidak akan ditemukan oleh para gangster dari geng Xinglong? Jika kamu ditangkap oleh mereka, aku khawatir akhir hidupmu akan menyedihkan. Jadi saya akan membantu Anda. Masalahnya sudah terpecahkan sepenuhnya, kata Qin Ming hangat. Saudaraku, kamu adalah orang yang sangat baik, dan itu semua salahku karena telah menyusahkanmu. Selama kamu dapat membantuku menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, aku dapat membalas budi kamu dengan cara apapun yang aku inginkan, kata wanita dengan riasan smoky itu dengan perasaan bersalah dan penuh syukur. Melihat Qin Ming keluar dari hotel, mata Lei Long berkilat kebencian. Tidak, jika aku tidak menghancurkanmu malam ini, nama keluargaku bukan lagi Lei, dan aku akan menjadi orang ketiga di geng Xinglong tanpa bayaran. Lei Long takut Qin Ming akan melarikan diri, jadi dia meminta pengikutnya untuk keluar dan mengawasinya.
Saat mereka berbicara, semua orang datang ke pintu hotel, dan Qin Ming membujuk semua wanita cantik untuk pergi. Namun, wanita dengan riasan smoky tidak pergi dan bersikeras untuk tinggal bersama Qin Ming. Dalam kata-katanya, apa yang terjadi malam ini adalah karena dia. Dia harus setia dan membiarkan Qin Ming menghadapinya sendirian, jika tidak dia akan merasa bersalah selama sisa hidupnya. Qin Ming tidak lagi bersikeras untuk membiarkan wanita dengan riasan smoky pergi. Bahkan jika dia dikelilingi oleh ratusan orang, dia masih memiliki kemampuan untuk melindungi seorang wanita secara menyeluruh. Saudaraku, namaku Zhou Zi. Aku belum menanyakan siapa namamu. Kata wanita dengan riasan smoky. Qin Ming. Saudara Qin, menurutku kamu cukup kuat. Apakah kamu sudah belajar kungfu? Zhou Zi bertanya lagi. Saya telah belajar selama beberapa tahun agar tetap bugar. Qin Ming mengangguk, mengeluarkan sebatang rokok dari tubuhnya, menyalakannya dan menghisapnya, memandang Zhou Zi dari atas ke bawah, dan bertanya, saya ingin melakukannya bertanya, apa yang kamu lakukan? Saya. Zhou Zi sedikit malu dan ragu-ragu, saya seorang pekerja lepas. Ekspresi saya mengerti muncul di wajah Qin Ming, tetapi menghilang sebentar agar tidak mempermalukan Zhou Zi. Menurutnya, pekerjaan menjual tubuh bisa dikatakan kemandirian. Lebih baik daripada ditipu dan diculik. Ini juga bisa berkontribusi pada masyarakat dan mengurangi angka kriminalitas. Lalu kenapa kamu memukul orang yang menyebut dirinya Brontosaurus? Mereka tidak mengikuti aturan dan ingin memperkosa saya bersama-sama di dalam kotak. Dalam keputusasaan, saya mengambil botol bir dan memukulinya. Namun, saya juga menyesalinya sekarang. Saya pasti tahu geng macam apa dia. Saudaraku, aku pasti tidak berani. Zhou Zi berkata dengan rasa takut yang masih ada. Qin Ming berkata, oh, dengan penuh arti, tidak peduli apa alasannya, karena kamu telah dikacaukan olehku, aku akan mengurusnya sampai akhir. Siapa yang memintaku untuk usil? Pada saat ini, dua van menderu dan berhenti tiba-tiba di luar hotel. 20 orang melompat keluar dari dua van, semuanya memegang pipa baja, batang besi, tongkat baseball, dan senjata lainnya di tangan mereka. Di saat yang sama, Brontosaurus juga keluar dari hotel bersama 4 orang. Saudara Lei, orang bodoh apa yang memukulmu? Seorang pria botak berlari ke depan dan bertanya dengan ekspresi jahat di wajahnya. Naga petir menoleh, menunjuk dengan marah ke arah Qin Ming, yang berdiri di ruang terbuka tidak jauh dari sana, dan berkata dengan keras, itu anak itu, pukul dia sampai dia setengah mati dan seret dia ke sini. Dan wanita jalang bau itu, jangan biarkan dia kabur juga. Beri hadiah pada saudara-saudara setelah kamu selesai, giliranmu. Oh tidak, kamu berani memukul kakak Lei, bukankah kamu menginginkan kepalamu? Pria botak itu mengumpat dengan cara yang kotor, melambaikan tangannya, dan bergegas maju dengan sekitar 20 preman. Saudara Qin, apakah kamu yakin bisa menghadapi orang-orang ini? Melihat begitu banyak orang, wajah Zhou Zi berubah ketakutan, dan dia berkata dengan gemetar. Kamu menjauhlah dan serahkan padaku. Mengikuti kata-kata itu, Qin Ming melangkah maju untuk menemuinya. Dengan jentikan jarinya, puntung rokok terbang seperti kerikil, mengenai wajah pria botak terkemuka. Pria botak itu mengerang dan tanpa sadar menutupi wajahnya. Tinju Qin Ming mengenai matanya dan memukul kepalanya dengan pukulan. Ah! Pria botak itu menjerit dan langsung jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Orang-orang di belakang semuanya ketakutan, tetapi dengan kekuatan kerumunan, tidak ada yang mengira Qin Ming mampu menjatuhkan mereka, jadi mereka menyerbu ke depan dengan teriakan acak. Meskipun cedera kaki Qin Ming baru setengah sembuh, itu tidak mempengaruhi tindakannya sama sekali. Dia berkedip di tengah kerumunan seperti kupu-kupu menembus bunga, dengan 2 tangan besi beterbangan. Siapapun yang terkena pukulannya tidak akan pernah terlihat lagi selama sementara. Tidak bisa bangun. Hanya dalam setengah menit, semua preman itu jatuh ke tanah sambil meratap di tanah. Kelopak mata naga petir melonjak ketika dia melihatnya, dan dia berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan menendang pelat besi. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Qin Ming begitu kuat, dan bahkan lupa untuk melarikan diri sejenak. Luar biasa, Qin Ming sangat luar biasa, tidak heran dia begitu percaya diri. Kekhawatiran kami sama sekali tidak diperlukan. Dia hanyalah pengawal pribadi Tuan Gu. Bai Linglong dan yang lainnya mengkhawatirkan Qin Ming dan tidak benar-benar pergi. Mereka memarkir mobil di seberang hotel sehingga jika terjadi sesuatu pada Qin Ming, mereka dapat memanggil polisi. Namun, kekhawatiran mereka berubah menjadi sorak-sorai gembira ketika mereka melihat Qin Ming memamerkan kekuatannya dan menjatuhkan semua gangster ke tanah dengan 3 serangan. Setelah menjatuhkan semua orang, Qin Ming langsung menuju naga guntur tanpa berhenti. Sobat, berhenti, ada yang ingin kukatakan. Melihat Qin Ming bergegas ke arahnya, naga petir sangat ketakutan sehingga dia mundur dan mendorong 2 pengikut di sampingnya keluar. Sosok Qin Ming melintas, dan 2 pengikut naga petir terbang telentang, menjatuhkan 2 pria lainnya ke tanah. Naga petir tidak peduli lagi dengan wajah bosnya, berbalik dan lari, melompat ke dalam hotel seperti terbang. Namun, begitu kaki naga petir memasuki pintu hotel, Qin Ming menyusulnya dari belakang, mencengkeram kerah bajunya, dan melemparkannya ke tanah seperti ayam.
Naga guntur dipukuli berkeping-keping, dan sebelum dia bisa mengatakan apapun untuk meminta belas kasihan, Qin Ming menggunakan kedua tangannya untuk mematahkan anggota tubuh naga guntur dengan rapi. Jika tidak di depan umum, Qin Ming akan membunuh naga petir agar dia tahu konsekuensi menghina ibunya. Kamu dikenal sebagai pemimpin ketiga geng Xinglong, bukan? Berapa banyak orang yang terus berteriak, aku akan menemanimu sampai akhir. Qin Ming menginjak wajah naga petir dan berkata dengan nada dingin. Tidak, aku tidak berani lagi, saudaraku, kawan, tolong selamatkan hidupku. Naga petir sangat kesakitan hingga dia hampir tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun belas kasihan dari mulutnya. Kamu benar-benar tidak berani lagi, bukankah kamu berencana untuk terus menelepon orang? Qin Ming menggerakkan kakinya dan bertanya dengan nada menggoda. Aku benar-benar tidak berani. Ekspresi naga petir menyakitkan dan bengkok, dan matanya penuh ketakutan. Sejak dia bergabung dengan geng, dia belum pernah melihat orang sekuat Qin Ming, dan dia benar-benar ketakutan. Jika Anda masih belum yakin, Anda dipersilakan untuk datang kepada saya kapan saja. Tentu saja, premisnya adalah Anda memiliki cukup kaki untuk saya sela. Saudara Qin, kamu sangat luar biasa dan tampan. Kamu hanyalah idola saya. Tidak, kamu adalah idola saya. Saya telah memutuskan untuk memujamu mulai sekarang. Zhou Ziyi menyapanya dengan penuh semangat, tidak bisa berkata-kata karena kegembiraan, dan menciumnya dengan lelah, dia memegang lengan Qin Ming dan mengusap payudaranya maju mundur. Jangan sembah aku hanya legenda. Kata Qin Ming dengan nada sok. Bersambung.